Selamat pagi anak didik kami semua kelas 12 MIA. Kiranya semua tetap sehat dan tetap bersemangat. Pada kesempatan kita kali ini, materi pembelajaran kita dari teori relativitas khusus. Kali ini kita akan mempelajari bagaimana pembuktian persamaan energi relativistik yang ditulis dalam bentuk E sama dengan mc kuadrat. Memang pada umumnya persamaan energi relativistik ini untuk tingkat SMA tidak diajarkan bagaimana cara pembuktian persamaannya. Namun pada kesempatan ini kita akan menurunkan atau membuktikan persamaan energi relativistik. Baik, bagaimana cara pembuktiannya atau bagaimana langkah-langkah untuk menurunkan persamaan energi relativistik ini? Mari kalian simak, kalian perhatikan dengan serius. Sebelumnya kita perhatikan sebentar, yaitu persamaan energi relativistik yang disebut juga dengan energi total yang akan kita buktikan, yaitu dalam bentuk E sama dengan mc kuadrat, di mana E itu menyatakan energi relativistik atau energi total, M itu menyatakan massa bergerak atau massa relativistik, dan C itu menyatakan kecepatan cahaya. Baik, kita perhatikan langkah-langkah pembuktian persamaan energi relativistik. Langkah pertama adalah persamaan usaha atau energi itu dapat kita tuliskan dalam bentuk E sama dengan F dikalikan dengan S, di mana F itu menyatakan gaya dan S menyatakan perpindahan. Dari persamaan E sama dengan F dikali dengan S, itu bisa kita ubah bentuknya menjadi bentuk turunan, yaitu DE itu sama dengan F dikali dengan DS. Kemudian kedua persamaan ini kita integralkan, sehingga integral dE itu sama dengan integral F dikalikan dengan ds, di mana integral dE itu akan sama dengan E, ya, sama dengan integral F dikali dengan ds. Selanjutnya kita perhatikan di sini gaya ini kita hubungkan terhadap momentum, ya, di mana F itu sama dengan perubahan atau dP per dt, di mana P itu menyatakan momentum linier yang sama dengan massa M dikalikan dengan kecepatan V. Sehingga persamaan ini bisa kita tuliskan menjadi E sama dengan integral dP per dt dikali ds sama dengan, kita gantikan P yaitu M dikali V, ya, sama dengan dmv per dt kita kali dengan ds. Kemudian persamaan ini kita sebut sebagai persamaan yang nomor 1. Kemudian kita perhatikan aturan turunan fungsi, yaitu d per dx uv itu sama dengan u dikali dv per dx tambah v du dibagi dengan dx. Maka d per dt m dikali v yang ini, ya, itu akan sama dengan m dv dibagi dt ditambah dengan v dm dibagi dengan dt. Sehingga persamaan satu yang ini bisa kita ubah menjadi E sama dengan integral dp per dt dikali ds sama dengan integral dalam kurung m dv per dt ditambah dengan v dm per dt dikali dengan ds. Selanjutnya ds ini kita kali ke dalam kurung, sehingga E sama dengan integral dalam kurung m dv dikali ds per dt ditambah dengan v dm dikali ds per dt, di mana ds per dt itu sama dengan kecepatan v. Maka ds per dt yang di sini dan juga yang di sini kita gantikan menjadi kecepatan v, sehingga persamaan E itu sama dengan integral dalam kurung m dikali v dv ditambah dengan v kuadrat dm. Ini kita sebut sebagai persamaan
yang nomor 2. Kemudian langkah berikutnya adalah kita memerlukan persamaan massa relativistik atau massa benda bergerak. Ini sudah kita pelajari, di mana persamaannya adalah M sama dengan M0 dibagi dengan akar dari 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. Di mana akar ini menyatakan pangkat setengah. Kalau kita naikkan ke atas, berarti pangkatnya menjadi pangkat negatif setengah. Sehingga M bisa kita tulis menjadi M0 dikali dalam kurung 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat, pangkatnya menjadi negatif setengah. Nah, selanjutnya persamaan massa bergerak ini kita turunkan terhadap kecepatan V, ya, sehingga turunan dari massa relativitas terhadap kecepatan kita tuliskan dalam bentuk dm per dv. Itu akan sama dengan M0, kemudian pangkatnya, pangkat setengah kita kali ke depan, ya, ini negatif setengah, dikali dalam kurung 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. Nah, selanjutnya pangkatnya itu akan berkurang 1, ya, negatif setengah dikurang 1, itu sama dengan negatif 3 per 2. Kemudian, negatif V kuadrat per C kuadrat ini kita turunkan, hasilnya sama dengan negatif 2V per C kuadrat. Kemudian kita perhatikan di sini ada negatif setengah. Kemudian di sini ada negatif 2. Berarti ini bisa habis, ya. Habis seperti ini. Maka dm per dv itu akan sama dengan V-nya yang ini kita kali ke depan. Berarti M0V. Kemudian dibagi dengan C kuadrat yang di sini kita kalikan ke depan. Berarti dibagi dengan C kuadrat. Dikali dalam kurung 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. Ini negatif 3 per 2 kita ubah menjadi perkalian 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat pangkat negatif setengah dikali dengan 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat dipangkat dengan negatif 1 seperti ini. Maka dm per dv itu akan sama dengan kita ambil V yang ini, ya, V yang ini, kemudian yang pangkat negatif 1 yang ini kita taruh di bawah seperti ini. Kemudian dikali dengan M0 yang ini. Kemudian pangkat negatif setengah itu kita buat di bawah menjadi akar, ya. Akar dari 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. Kemudian kita perhatikan bagian ini, ya. M0 dibagi akar dari 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat itu sama dengan massa bergerak M. Sehingga dm per dv akan sama dengan M dikalikan dengan V yang ini. Kemudian dibagi dengan C kuadrat. Selanjutnya 1 ini sama dengan C kuadrat per C kuadrat dikurang V kuadrat per C kuadrat. Sehingga dm per dv akan sama dengan mv dibagi dengan C kuadrat dikali dalam kurung C kuadrat dikurang V kuadrat per C kuadrat. Maka C kuadrat yang ini dan yang ini bisa habis, ya. Maka dm per dv itu akan sama dengan mv dibagi dengan dalam kurung C kuadrat dikurang dengan V kuadrat. Maka perkalian silang, ya, itu akan kita peroleh C kuadrat, ya, dikali dengan dm, perhatikan ini, ya. Kemudian dikurang dengan V kuadrat yang ini, ya, dikali dengan dm yang ini akan sama dengan mv dikali dengan dv. Dari persamaan ini bisa kita buat persamaan yaitu V kuadrat dm yang ini, ya. V kuadrat dm itu akan sama dengan C kuadrat dm dikurang mv dv. Ini kita buat menjadi persamaan yang nomor 3. Langkah selanjutnya adalah persamaan yang ketiga ini kita substitusi ke persamaan yang kedua. Persamaan yang kedua tadi yang ini, ya. Nah, ini persamaan yang kedua tadi. Nah, persamaan ketiga ini kita substitusi ke persamaan yang kedua. Artinya V kuadrat dm yang ini kita gantikan, ya. Kita gantikan ini menjadi C kuadrat dm dikurang mv dv. Sehingga persamaan energi E akan sama dengan integral dalam kurung
ini tetap ya, MV dV ditambah dengan C kuadrat dm, yang ini dikurang dengan MV dV. Kita perhatikan yang di dalam kurung ini ada yang sama, tetapi nilainya berlawanan ya. Ini yang positif, ini negatif, berarti ini akan saling menghabiskan ya. Ini akan habis sehingga persamaan E akan sama dengan integral dari C kuadrat dm. Nah, kita perhatikan di sini bahwa C itu kan merupakan kecepatan cahaya. Itu adalah konstan, sehingga yang konstan itu tidak diintegralkan, artinya kita kalikan ke depan, sehingga persamaan energi E itu akan sama dengan C kuadrat integral dari dm. Integral dari dm itu sama dengan M, sehingga persamaan energi relativistik atau energi total itu akan sama dengan mc kuadrat. Nah, demikian pembelajaran kita, atau demikian cara pembuktian energi relativistik atau energi total. Semoga bermanfaat. Selamat belajar buat kalian semua dan semoga sukses.